Halo, ketemu lagi di Poppy Pojok Psikologi di bagian berikutnya ya, untuk lanjutan dari kemarin. Yuk kita simak jenis kekerasan berikutnya. Oke, kita mau membahas yang pertama tentang kekerasan emosional atau kekerasan psikologis ya, yaitu pola perilaku yang berulang, terus-menerus, yang menyakiti atau dimaksudkan untuk menyakiti korban, sehingga berdampak baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang pada persepsi diri dan kesehatan mental korban. Nah, jadi biasanya korban yang mengalami kekerasan emosional atau psikologis itu biasanya mereka suka berpikir negatif tentang diri mereka sendiri dan jadi lebih stres seperti itu ya. Apa sih contohnya kekerasan emosional atau psikologis? Contohnya adalah melarang anak untuk berteman dengan siapapun, atau misalnya menganggap anak sebagai pembawa sial, mengancam untuk mengusir atau meninggalkan anak, kemudian misalnya mengambil atau merusak barang milik anak, kemudian berekspektasi atau menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada anak, lebih banyak menghukum anak, dan sama sekali tidak pernah memuji anak. Dampak kekerasan emosional atau psikologis yang pertama bisa jadi anak-anak menjadi terlalu kekanak-kanakan untuk usianya, atau kebalikannya mereka menjadi terlalu dewasa untuk seusianya. Yang kedua biasanya terjadi perubahan sikap atau mood yang dramatis, jadi suka moody gitu ya, habis senang, sedih, marah itu cepat pergantian emosinya. Kemudian bisa jadi anak menjadi suka mencari perhatian, menjadi manja atau sangat tergantung pada orang lain. Berikutnya bisa jadi anak juga mengalami namanya regresi atau kemunduran perkembangan. Misalnya anak-anak sebenarnya sudah bisa buang air kecil sendiri, tapi dia kembali ngompol. Atau biasanya dia udah bisa berbicara, tapi dia kembali menggunakan bahasa-bahasa isyarat dan juga tangisan. Berikutnya, anak bisa jadi sering mengeluh sakit meskipun sebenarnya dia tidak punya penyakit yang bisa dijelaskan secara medis. Kemudian, anak jadi kehilangan semangat dan rasa ingin tahunya, menghindari untuk berteman, kemudian juga jadi minder, dan mungkin bisa jadi anak ingin menyakiti diri sendiri atau orang lain. Apa sih dampak jangka panjang dari kekerasan emosional atau psikologis? Yang pertama, jadi sulit menjaga hubungan yang sehat karena terbiasa dengan sebuah hubungan yang penuh kekerasan, sehingga tidak tahu seperti apa sih hubungan yang sehat yang baik itu. Kemudian yang kedua, biasanya berpengaruh kepada kesehatan mental sehingga lebih mudah stres. Kemudian bisa jadi beresiko untuk mengulangi siklus kekerasan. Karena dulu pernah mengalami kekerasan, yang dilihat itu adalah kekerasan, maka ditiru pula kekerasan tersebut. Nah, berikutnya adalah kekerasan verbal ya. Apa sih contoh dari kekerasan verbal itu? Misalnya mengejek, kemudian memberikan nama julukan, meneriaki anak, kemudian menjatuhkan anak dengan kata-kata, memberikan prediksi buruk kepada anak, misalnya kamu nggak akan sukses dan sebagainya ya. Kemudian membandingkan anak secara negatif, tuh lihat tetangga si A lebih pintar nggak kayak kamu, nah itu seperti itu ya. Mengkambing hitamkan anak atau menyalahkan anak atas kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan si anak ya. Mempermalukan anak, termasuk misalnya memarahi anak di depan umum, mengutuki, mengancam anak, dan sebagainya. Kemudian apa sih dampak kekerasan verbal itu? Nah, korban bisa menjadi punya rasa kemarahan, sikap bermusuhan, ya, dan stres, bisa jadi juga depresi, di sekolah mungkin nilainya jadi turun, dia juga jarang masuk sekolah, dan lebih mudah terlibat dalam perkelahian. Mungkin karena tadi dia merasa marah juga, ada stresnya juga, jadi kalau ada pemicu, langsung berantem, kayak gitu. Dan lebih rentan pada penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bisa jadi juga ingin menyakiti hewan atau orang lain. Nah, seperti itu ya. Untuk kali ini kita belajar tentang kekerasan emosional atau psikologis dan juga kekerasan verbal. Sampai jumpa di video berikutnya.